Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah husnul syihatul qadir jahilani wa ila ruhi al-mahrum baki haji kandung dan yang masyhur bin sastra Pahang wa ila ruhi al-mahrum bapak mustaqil wa hati sudah pintar mukalim wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea dusun Simbar desa benar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dinten Selasa sore. Alhamdulillah ayat sabrahaya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah 20 ibu-ibu nu hadir kita doakan, dan yang belum hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 masa, ayat 3 waktu, 3 masa ruh selama diciptakan ku Allah yang dialami oleh manusia. Ayat 3. Masa yang pertama adalah masa fitrah, masa suci. Kapan itu masa suci? Ketika ruh masih di alam lauhil mahfud, masih di alam ruh, encan keneh ditiupkan ku Allah ke dalam jabang bayi, anjok sampai dengan akil balik, itu suci. Maka di dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap jiwa yang lahir, bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ketika manusia dilahirkan di bumi, bijil, lahiran, itu suci ruhnya. Meskipun, mohon maaf, bayi itu hasil hubungan gelap, hamilnya di luar nikah, sebelum nikah, tetapi ruhnya, bayinya tetap dalam keadaan suci. Nggak ada anak haram, nggak ada. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Maka di dalam hukum syariat, mumpung ingat,
kita jaga agar anak keturunan kita jangan sampai hamil di luar nikah. Karena kemarin yang disampaikan itu Pak Ustadz Nana ya, itu kalau tidak dinikahkan lagi ketika melahirkan itu harusnya dinikahkan lagi dengan walinya, bapaknya kalau masih ada, dan 2 orang saksi. Nah, kalau nggak gitu, nanti nikahnya itu tidak sah, karena nikah ketika hamil itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tetapi karena pertimbangan dan kebijakan, kuduna tas melahirkan, kuduna dinikah gendai di atas tangan. Kita kudu ke kawadai. Agar apa? Tidak haram ke depannya. Nah, nanti anak yang lahir itu, maka kalau nggak dinikahkan seperti itu, nanti kasihan ya. Orang tuanya apalagi terus-terusan dalam keadaan zina. Nah, ini kudunya semakin diperjelas di dalam masyarakat. Maka lamun geus kejadian di luar nikah, ya kudu tas melahirkan di depan 2 orang saksi, dinikahkan dengan oleh bapak kandungnya. Kalau masih boga bapak, nah, kalau ente ya wali yang lainnya sesuai dengan hukum Islam. Nah, ketika itu terjadi maka terputus nasabnya. Nah, jadi binnya itu bukan bin bapaknya tetapi ibunya. Ya, maka penting sekali pernikahan secara sah itu di situ. Perlu kita jaga anak keturunan kita, terutama yang boga bujang. Ayo kita jaga bareng-bareng, diawasan anaknya dalam bermain dan sebagainya. Itu sedikit melebar. Kembali ke dalam satu masa yang pertama adalah masa fitrah, yaitu ketika ruh manusia di alam ruh sampai dengan akil balik. Akil balik iraha nyaho ibu-ibu. Kalau awewe berarti ditandai dengan mens. Kalau bapak-bapak mimpi basah. Bapak-bapak. Kalau laki-laki mimpi basah. Selama itu maka anak ruhnya dalam keadaan suci. Ya. Karena apa? Encan ditiupkan nafsu yang hakiki. Mulai ditiupkan nafsu nu hakiki eta ketika mulai akil balik. Di saat itulah ruh ditemani yang namanya nafsu, yang tugasnya nafsu ini diutus oleh Allah untuk menggeret hati manusia agar beriman kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ada beberapa teori dalam mendidik anak. Kalau anak usia sampai dengan 6 tahun sebelum SD itu biasanya diperlakukan seperti raja. Ya Bu nggih. Jadi kalau minta apapun tuh ya kudu diturutin ya. Dan kita nggak bisa nolak ya. Gitu nggih. Kalau ditolak mesti nangis. Nah, itu diperlakukan seperti raja. Kalau SD sampai dengan akil balik sampai mimpi basah itu perlakukan seperti tentara ya. Seperti tentara itu berarti disiplin. Wae sholat ya kudu sholat. Wae ulin maghrib balik ya suruh balik. Ulah dijor kelowor. Wae main HP eureun ya eureun. Itu masa krusial dari kelas 1 SD sampai dengan dewasa, sampai umur 18 tahun ya. Itu kudu
seperti tentara disiplin. Bukan berarti disuruh push up, enggak. Tetapi kita harus ekstra diawasi betul-betul anak keturunan kita. Waya sholat diingatkan sholat. Karena lamun pas masa iya rusak, kedepannya hesek. Kalau umurnya di atas 18, perlakukan seperti teman. Jadi ngomongannya nggak beda, mematahannya nggak beda, karena kita perlakukan seperti teman. Kalau teman itu ya kita curhati dan sebagainya. Itu sebagai sedikit tambahan di luar ilmu yang kita kaji. Nah, ketika masa fitrah ini nggak dilewatin canku ibu-ibu. Sudah, karena ibu-ibu sudah umurnya di atas SMP. Berarti ulah puber deui ya, Bu. Ulah ngalami puber deui. Ya. Maka nanti kita ceritakan. Ketika masa yang pertama sudah dilalui, ruh manusia itu masuk ke masa kedua, yaitu masa kotor. Nah ini, kenapa kotor? Karena imannya sudah tercampur dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai resep pakaian, resep aww, resep jabatan, terus pokoknya di dalam hatinya itu disibukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulai pacaran ya mulai seneng pacarna, lah gitu nggih. Sing mulai nikah menyembah istrinya, anaknya. Yang mulai punya jabatan semakin lalai terhadap Allah dengan jabatannya. Yang punya ilmu, yang punya anak dan lain sebagainya. Sehingga rohaniyah yang wajibnya hanya menyembah Allah, hanya nyawang Allah, hanya makrifat kepada Allah, jadi pohok, jadi kecampur-campur. Masa kotor iya, kira-kira ayeuna ngalamin tuh. Eker Mas Vicky harua bae. Ya, eker. Kenapa? Masa kotor ini adalah masa hati kita sering menyekutukan Allah. Meskipun kita nggak sadar, kita sedang dalam keadaan taat. Secara dohir ini taat. Contoh ibu-ibu pengajian, itu taat apa bukan? Ibu-ibu datang ke pengajian itu termasuk taat atau enggak? Taat. Tetapi hatinya gimana? Dalam keadaan suci atau kotor? Kalau kotor, cirinya ibu-ibu itu niatnya ngaji ke sini masih ayat tujuan selain Allah. Contoh, hayang dianggap soleh, hayang dianggap orang yang rajin ngaji, masih ayat tujuan dianggap sebagai orang yang ahli ilmu. Ayat, mohon maaf, ada banyak ibu-ibu yang mungkin tujuannya masalah sosial. Nah ini berarti taat, dohirnya taat, tetapi hatinya masih dalam keadaan kotor. Ini taat padahal. Di dalam taat ini, kalau pengen bersih, maka niatnya harus lurus. Jangan ada niat selain Allah. Akui bahwa niat datang ke dia tadi nge-WA itu nu nge-WA-kan Allah. Nu merek nanam niat dalam hati jawab waalaikumsalam nanti pengajian jam 4 sore itu pun ya Allah. Tidak ada pengakuan di dalam hati kita yang mengusahakan pengajian, enggak ada. Jadi pengajian atau enggak jadi pengajian, hati tidak akan terkotori.
Kalau nggak jadi pengajian ya nggak akan marah lah gitu nggih. Jadi pengajian pun tidak akan jadi sombong. Karena apa? Kita merasa orang yang paling rajin pengajiannya. Nah, ternyata dalam ibadah taat pun rohaniyah kita masih sering mengalami kotoran. Iya. Lamun geus niat lurus eta ti Allah, datang ka dia eta rasakeun sejatina nu berperan nu gerakkeun itu cuman Allah. Sehingga dirimu sudah enggak merasa apapun, tidak menyadari apapun. Di dalam hati kita hanya terus menyibukkan yang ada, yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam keadaan taat. Belum kalau maksiat. Komo cek sunane teh. Gitu nggih Bu? Dalam taat wae hatina masih kotor, komo dalam keadaan maksiat, luweh-luweh hati pasti dalam keadaan kotor. Contoh, marah-marah itu maksiat enggak Bu? Marah-marah maksiat enggak? Kira-kira hati gimana? Ingat Allah atau ente? Jenukna ente. Boro-boro. Kalau ibu-ibu bisa marah, ejeng sadar eta nu marahkan Allah, acungi jempol eta berarti marah nu suci. Eta tingkatan khusus. Maka di dalam taat wae orang masih dalam keadaan hati yang kotor, apalagi dalam keadaan maksiat. Kira-kira kalau nada kita melebihi nadanya suami itu maksiat atau enggak? Maksiat. Itu hati kotor apa suci? Kotor. Kalau kita grundel, itu maksiat apa enggak? Grundel. Ker capek-capek nak bapak nak maksa nyuruh nyen kopi. Tas nyen kopi hayang susu. Wah, pusing pokoknya. Erek nuni ya dijieun tuh pertama kali. Akhirnya keliru. Kebalik-balik. Nah, maka di dalam kehidupan sehari-hari eta, kalau iman ini tidak selalu sadar, tak jamin hal sepele menjadi besar. Bener apa bener Bu? Karena mohon maaf, sifatnya laki-laki itu pengen menang sendiri. Bener apa bener? Karena saya laki-laki pernah ngalami Bu. Egois. Nek marah itu pokoknya nggak ngerti lor kidul. Ya karena apa? Sifat laki-laki itu, maka Fir'aun itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Gitu. Sehingga sifat Fir'aun itu munculnya di dalam laki-laki. Maka laki-laki ini biar tidak dijajah oleh sifat Fir'aun, dia harus memiliki sifat Musa. Apa itu sifat Musa? Sifat yang selalu menuruti hati agar selalu beriman hanya kepada Allah. Jadi nafsu itu akan terus nguber laki-laki Bu, dipepet terus. Ya, sampai iman itu kepentok. Nek wis kepentok, akhirnya baru pasrahkan ke Allah. Nah, ilmu pasrah itulah yang akan menjadikan nafsu itu beak, digulung ku cai eta artina lamun hayang Fir'auna lengit paeh kudu digulung jeung cai itu artina ilmu. Kumaha Fir'auna arek paeh lamun tara neangan ilmu, neangane duit pegawaian yes gitu ya. Karena apa? Ibadah saja tidak cukup. Karena apa? Ibadah itu kan
butuh nyambung kepada Allah. Lah gitu nggih? Allahnya aja nggak kenal, apalagi ibadahnya nggak nyambung. Ya. Maka awaludin ma'rifatullah, awal beragama kudu nyaho saha Gusti Allah. Lamun teu nyaho ditanya Allah yang mana tidak bisa jawab, berarti ibadahnya mual anjok. Meskipun dengklap-dengklup 1000 tahun pun akhlaknya gitu-gitu ke. Makanya bener orang-orang ngomong sholat unggal peting cengang-cengking nyatane akhlaknya gitu. Bener, itu sebenarnya peringatan dari Allah. Sing gerakkan orang ngomong seperti itu siapa? Allah toh. Itu sebenarnya ilmu. Ulah malah sewot. Berarti ceng introspeksi diri. Heeh, wak bener eta Allah keur ngingetkeun urang, kok bisa urang rajin sholat, rajin ke masjid, tetapi hati nak masih dalam keadaan kotor. Berarti sholat nak ayak nusa salah. Lamun daek dijawab, salahnya kenapa? Karena sholatnya nggak nyambung dengan Tuhannya. Meskipun lisannya ngomong Allah, tetapi lamun ditanya Allah nuni entenya ho, tidak bisa menemui Allahnya. Dak nemui Allah teh butuh yang namanya ilmu. Maka tidak lelah kami terus menunggu kapan terbukanya hati itu untuk menerima ilmu ini. Tidak lelah, Bu. Ya. Mungkin enggak kemarin ya sekarang. Kalau enggak sekarang semoga besok. Enggak besok mungkin yang akan datanglah lagi. Kalau Allah mengendaki hatinya dibuka untuk menerima ilmu ini, maka kegelapan di dalam hati sang suami akan sirna. Siga leungitna kegelapan lamun geus dicaanganku sinar. Gelapna leungit kemana? Enggak tahu kan? Itu nafsu itu seperti itu, Bu. Kalau nerima cahaya-cahaya ilmu makrifat ini ditampak saetik wae eta bisa nyaangkeun hati yang dalam keadaan gelap gulita. Bisa nyaangkeun. Cuman jenukna ieu banyak yang belum menerima. Apa, Bu? Ndak belum. Padahal kalau ilmu itu diterima, Bu, ibunya nerima ilmu, bapak nak sama-sama akhirnya imbang. Lamun imbang sama-sama ngamalkeun, insya Allah keluarganya sakinah mawadah warahmah. Coba jenengan pasti sudah bisa membedakan orang yang sudah diberikan cahaya-cahaya makrifat dengan orang yang encan, pasti ayak bedana. Pasti ayak bedana di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ilmu ini untuk menyempurnakan akhlak. Itulah tugasnya Rasulullah diutus di muka bumi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Saya kira nggak akan ada di dalam rumah tangga itu marah lama-lama, itu nggak ada. Sudah nggak ada lagi bapaknya itu petentang-petenteng pang benerna itu geus eueuh. Boro-boro, Bu. Erek wani petentang-petentang kumaha da eta teh Gusti Allah nu aya teh sieun. Lain ngawani ke istri tetapi justru sieun karena di balik istri eta aya Allah. Tetapi jarang sadar ka dieu karena apa? Masih tertutupi oleh sifat Fir'aun. Jadi ruhnya yang sejati tadi encan hirup. Nu hirup masih nafsunya.
Ya, coba renungi dengan hati yang dalam. Manusia itu kebanyakan nuhirup ruhnya yang sejati, yang fitrah tadi, atau nafsuna nuhirup. Coba renungi Bu. Masya Allah. Iya, rajin sodakohnya, hajinya, zakatnya, sholatnya rajin. Tetapi itu yang hidup ruhnya atau nafsunya. Dan itu sangat terlihat bagi orang-orang yang sudah diberikan cahaya-cahaya ilmu ini, sangat terlihat. Jadi mohon maaf, cirinya itu kalau suruh minta maaf itu sangat berat. Benar Bu ini Bu. Ciri kalau hati masih tebal, masih keras, itu suruh minta maaf sangat berat. Jangankan ke orang lain, ke istri, ke anak untuk minta maaf terlebih dahulu, itu sangatlah berat. Ciri kalau suami masih dalam keadaan gelap gulita. Padahal kalau andai saja mau sedikit menerima ilmu ini, insya Allah di dalam kehidupannya ada perbedaan. Ini yang dari Cileles datang. Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat. Nges berapa kali milu? 3, 4. Ayak nu nyantol ayak. Alhamdulillah. Seatik-seatik sing penting istiqomah. Kembali Bu, ketika tadi di masa kotor itu bisa jadi pada saat taat, bisa jadi saat maksiat, nukatilu bisa jadi pada saat nikmat. Banyak orang yang diberikan nikmat dohiriyah tetapi hatinya masih dalam keadaan kotor. Cirinya gimana? Contoh, diberikan harta yang banyak tetapi hatinya kotor. Itu gimana? Dalam hatinya masih mengakui hartanya milik dirinya, tidak menyadari miliknya Allah. Maka pasti muncul pelit, kikir, bakhil, medit, riya, pamer, sombong. Pasti itu ciri orang yang hatinya dalam keadaan kotor. Keempat, dalam keadaan musibah. Nah ini paling sering menjadikan hati kita kotor itu pada saat musibah. Biar enggak menjadi kotor gimana? Jangan engkau sibukkan melihat musibahnya, tetapi sibukkan melihat hidupnya Allah Subhanahu. Dulu saya pernah cerita gini Bu, lamun inget ya, ayat cerita gini. Kucing, nyaho kucing, dilempar dendeng nyaho. Kira-kira kucingnya itu maranan dendeng apa nu boga dendeng? Coba Bu, kira-kira kucing itu lamun dilempar dendeng, eta maranan dendeng apa maranan nu ngelempar? Dendeng. Karena naon? Karena ngenah. Jarang ada kucing itu kalau dilempar dendeng malah ngedeketan nu boga dendeng. Kita pun seringnya gitu. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, rezeki yang banyak, kesehatan yang baik, jabatan yang hebat, kira-kira ngadele nu boga eta apa ngemaranan hartana?
Rata-rata terlena dengan makhluk yang wujudnya harta. Berarti kita nggak ubahnya dengan aku nggak ngomong loh. Berarti sugih itu ya ujian, nggak sugih juga ujian. Sugih nggak sugihnya jangan menjadikan dirimu silau, teruslah hatimu melihat hidupnya Gusti Allah. Itu. Karena dalam ujian sugih itu Allah itu terus memanggil, Bu. Lihatlah aku Allah. Kenapa engkau tak kasih dendeng aja kok malah melengos ke aing, cek Allah. Malah ngejar dendeng. Katanya kamu bakal cinta kepadaku. Dan kebanyakan manusia sungguh hatinya lalai oleh urusan dunia. Yang kedua, kalau ada wanita cantik, nih laki-laki ganteng aja, karena ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu masih cawenek, bayangkan heula. Sok inget-inget zaman cawenek nak. Geus ya. Mesem-mesem. Lamun zaman cawenek bareto, aya lalaki kasep kacida siga Nabi Yusuf. Ngelempar koin. Ngelempar batu kerikil aja lah. Ketepok. Kira-kira nyopot kerikilna apa maranan nu kasepna? Lah, kunaon untuk nyopot kerikilna? Hah? Maranu mabitna? Karena apa? Sang Maha Indah yaitu Gusti Allah. Tak tanya deui, lamun ibu-ibu keur dibandring ku Allah jeung nyeri beteng, kira-kira sibuk gegerohan nyeri betengna apa sibuk nu merek bandringan? Berarti tadi nu dijawab bohong. Jenukna ternyata malah neangan kerikilna. Padahal aya nu kasep nu boga kerikil eta, jenukna jalma malah sibuk dengan kerikil nu geus dilemparkan untuk maranan lelaki kasep. Berarti Bu, lamun keur diberek dendeng teteplah merapat kepada nu boga dendeng. Ulah siga kucing. Lamun ibu-ibu dibandring sih naon ya? Lamun ibu-ibu dilempar berupa takdir yang gak enak, bukan mendoakan, bukan ya? Ini ilmu ya untuk bentengi ya. Berupa nyeri hulu, puyeng, nyeri beteng, mungkin bisa juga berupa panennya gagal. Tolong sibukkan hatimu melihat hidupnya Gusti Allah. Jangan tertipu oleh kerikil. Nah, kecekel ya Bu nggih? Mas, bapakna biasanya sok embret menang jenuh. Kini sekedende ere hajatan. Kini bawa pulang cuman bawa uang 75.000. Bayakna cukup naon ieu teh. Nah, itu berarti anjeunna keur dilempar krikil ku Gusti. Tolong biar menjadikan rahmat tetap temui Allah nun datangkeun eta rezeki. Karena apa? Coba lamun ibu-ibu kercawene tadi, lamun nu diambil krikil bakal boga naon?
Tadi lamun nu diambil krikilna bakal boga naon? Boga krikil unggul. Tetapi lamun diparanan lalaki kasepna jadi pamajikanan teu. Pasti jadi bakal boga mobil, boga sawah, diberi duit. Nah, paham Ibu? Ya. Berarti bersabar itu lebih baik. Lamun teu diberek ayeuna pasti akan Allah berek di akhirat. Ayeuna kekurangan, ayeuna henteu boga, tetapi yakin di akhirat pasti akan diberek yang tidak terbatas alias abadi. Nah, eta nu kaopat. Berarti kunci agar kita terlepas dari kekotorannya hati ketika diberikan ujian berupa takdir yang enak atau takdir yang enggak enak, sibukkan hatimu terus nyawang Gusti Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang mana? Jawab, yang mana? Yang di dalam hati dan di luar hati. Di dalam alam semesta, di luar alam semesta. Yang meliputi semuanya. Ya. Bayangkan bagaimana mungkin lauk etak neangan cai. Padahal lauk nak geus dina cai. Eta Allah gitu. Kenapa kita mengira Allah itu jauh sehingga makhluk wae cicing? Ya. Padahal Allah nak eta tidak jauh, lebih jauh daripada urat nadi. Karena apa? Kita semua ini yang menciptakan dan asalnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kieu Bu tak runtut. Alam semesta ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ieu tangan ieu lamun dibelah aya hiji ieu. Dibelah deui aya yang namanya sel. Sel itu letik ya. Karena ini terdiri dari jutaan sel sekieu wae. Ya, ribuan sel. Satu sel itu terdiri dari beberapa kumpulan dari atom. Ya. Atom dipecah deui itu wujudnya cahaya. Itulah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini penyusun semua alam semesta ieu, termasuk udara, air, angin, api, cahaya, termasuk diri kita, batu, sungai, pohon, planet yang ada di angkasa ini, semua tersusun dari cahaya yang wujudnya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah ada sang hidup yang menghidupi semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah enggak jauh. Terus lamun kayak gitu dirimu ada toh? Ada enggak dirimu? Ada enggak? Yang ada hanya Gusti Allah. Ini yang jadikan kita musyrik karena kita merasa ada. Nah tadi loh, namun dibelah-belah iya wae, ternyata terdiri dari cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalamnya ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah mengapa kita semua kok repot-repot nyari Allah yang mana. Anjeunna erek cicing, erek ngumpet di mana wae, moal bisa ngejauh di Allah, moal bisa. Kenapa? Di mana-mana ada Gusti Allah. Tetapi Allah cuman hiji. Ya. Erek nyen bangker anti kiamat pun tidak moal bisa lari dari takdirna Allah. Tidak semua kabeh ti Allah. Ya. Termasuk ruh
Ruh kita ini pun juga asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sulit bagi Allah menggerakkan manusia. Coba, berarti sing ngajar dan sing diajar sama, tunggal. Ya. Paham gitu? Seringnya orang yang mengajar merasa hebat, merasa ilmu, merasa pinter, sing diajar merasa luwih rendah. Berarti itu encan pantes dewek nage masih dalam keadaan gelap gulita, masih merasa ingin dihormati. Ya, kalau bisa ibu-ibu teh lamun pengajian teh ya sing cium tangan ya, bawa amplop 5 truk gitu ya. Terus ayak makanan jenuk. Nah, jamaah lamun saeutik marah mutung geus daek datang deui, berarti dewekna masih ayak pengakuan. Berarti masih gelap gulita. Encan sadar lamun nu ngajar lan diajar tak cuman satu, yaitu sama-sama hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin yang ngomong ini bisa ngomong kalau nggak diomongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tanya, ibu-ibu bisa dengar kalau nggak didengarkan ke Allah? Ada yang bisa jawab? Yang berani jawab, bisa mas. Ada yang berani gitu? Nggak ada. Ada ibu-ibu yang bisa menghentikan jantungna ayeuna? Nggak ada. Itu tanda kita ini tidak punya kekuasaan atas diri kita sendiri. Tapi jenuk najal mak petentang peten. Itu nggih Bu ya, bener ya? Masya Allah. Lamun geus nerima ilmu siga kieu, anjeunna bakal dibukakeun kondisi ruhaniyah orang-orang. Akan dibukakeun jalma ieu ruhaniyahna kumaha. Kadeuleu kacida ieu muatana nafsu, ieu muatana iman. Kadeuleu kacida. Karena apa? Ibu-ibu geus dibukakeun mana tipu muslihatnya nafsu, mana ajarannya iman. Karena ajarannya iman hanya menggeret hati, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun di masyarakat aya nu ngomong, lamun teu aing, eta geus nyaho ibu-ibu. Masya Allah, berarti eta dama ker dalam keadaan gelap guli. Meskipun kieu sudah gak akan tertipu lagi. Gak mungkin latah. Kieu Bu, punten sangat. Tak berek rahasia. Jangan tertipu oleh orang yang sakti. Karena sejatinya orang sakti itu tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Dirinya bisa sakti karena disaktikan ke Allah. Ya. Cuman dewekna ngerasa sakti. Padahal sejatinya eueuh nanaon dibandingkan Gusti Allah. Gak usah tertipu, gak usah latah. Ya. Kalau anjeuna diri kita, keluarga kita tertimpa musibah berupa sakit, dagangan gak laris, jangan lari ke orang sakti. Karena apa? Kebanyakan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kieu lamun anjeunna sakit, ulah sibuk saha nu nyantet, saha nu ngerjain. Iya, jangan-jangan karena nyiram air panas kena jin. Emang jinna boga kulit. Ayo. Apalagi dibilang anaknya jinnya mati. Bertentangan cing Al-Quran lamun jin eta mual bisa paeh anjok akhir. Lah kok percaya? Karena saking kitanya masih dalam keadaan gelap gulita.
Iya pasti karena keganggu. Ingat, jin manusia itu la haula, tidak ada daya wala quwata, dan juga kekuatan. Jadi jangan ada iman dalam hati kita jin dan manusia bisa mencelakai. Jangan, engkau akan tertipu dan terjebak ya. Dan engkau akan sian ya. Bener gak? Kalau engkau sudah berada di iman yang hak, iman yang lurus, imannya dinul hak itu hanya mengimani kepada Allah, tidak beriman kepada selain Gusti Allah. Jin, malaikat, manusia itu makhluk, sifatnya makhluk, tidak ada daya dan kekuatan. Jadi ngapain sibuk-sibuk kita nyerekan jin, sibuk-sibuk kita nyerekan iblis? Ya, lebih baik sibukkan mencari celah diri kita sendiri. Ya, Bu, yang namanya sakit itu rahmat dari Allah. Ya, untuk kasih sayangnya Allah membersihkan dosanya ketika masih hidup di dunia. Ya. Cuman orang nggak sadar dia, hayang nak buru-buru, instan, akhirnya mencari jalan pintas. Ya. Jadi nggak usah repot-repot jin itu diusir, nggak usah. Ya, wong jin itu sudah kodratnya ada di dalam hati kita untuk menggoda iman kita. Jin itu nggak bisa menyelakai, bisanya hanya membisi. Paeh maneh. Lemes. Eta lamun diturutan kejadian bener. Makanya orang yang imannya kuat, bisikan iya akhirnya disingkirkan dengan iman yang kuat, bisikannya entek tulus anjok. Maka santet itu cara kerjanya gitu, membisikkan melalui mimpi, melalui bisikan, melalui was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan jinnya yang ngerogoti selnya, ngerogoti paru-parunya, ente. Ya. Tugasnya membisikkan di dalam dada. Imannya lemah, pasti cepat kena. Maka lamun ayak bisikan-bisikan negatif sega gitu dilawan. Ya. Paeh maneh. Ente aing hidup karena nu hirupkeun lain anjeunna tetapi Gusti Allah. Lawan jeung gitu. Lawan jeung iman nu kuat. Ya. Pernah ngalami kayak gitu? Bisikan kayak gitu? Pernah enggak? Pernah ya? Sakit perut dikit sieun ya? Ulah di ayonan, itu malah menjadikan sakit kita semakin parah. Dilawan, hidup yang barokah, yang sehat, yang bermanfaat atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah repot-repot neangan. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan, enggak, tetapi karena anjenak sudah di lingkungan iman yang hak, kewajiban kami menyampaikan, nggak usahlah repot-repot nusiran setan dina imah, dina hate. Kalau perlu 1 juta setan suruh cicing di imah kajen. Karena apa? Hati kita sudah tidak terpengaruh. Coba bayangkan, Bu. Kalau diusir, bukan malah pergi, tetapi malah bawa jenuk bebaturana. Akhirnya bisikan alweku kuat, imannya lemah, ya sudah kena. Jadi nggak usah diruqyah, nggak usah diusir, nggak usah diapa-apain, cukup imanmu yang diperbaiki. Ingat, musibah apapun datangnya dari takdir Allah. Takdir Allah diturunkan deui karena dosana manusia. Berarti Allah merek musibah dalam rangka membersihkan dosa. Cek bahasa syariat nak ngampuni segala dosa-dosa di dia. Ya. Geus ketemu ayeuna. Maka bersabarlah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Jangan sampai keluar jalur.
Jangan sampai cari jalan pintas. Berarti Mas, kunci agar kita diberikan kesehatan oleh Allah, beresi dosa. Berarti kudu diinget-inget dosa naon nu masih mengotori hati kita. Opat hiji dosa paru-paru. Orang sering ya, entah mulai-mulai ya. Marah, sewot, dendam, iri, dengki dibereskan. Nu masih boga dendam, rasa nggak enak dengan orang lain, datangi. Jangan gengsi, lebih baik datangi, minta maaf. Tidak akan menurunkan harga diri, enggak. Kita pengen selamat. Berarti dosa paru-paru geus beres. Pernah dendam, pernah sewot, pernah iri, pernah salah ngomong, pernah ngagogoreng, memfitnah, datangi, minta maaf. Insya Allah dimaafkan. Insya Allah, saya yakin dimaafkan. Karena sejatinya manusia itu kebanyakan kalau sudah dimintai maaf, insya Allah dengan tulus ikhlas pasti akan memaafkan. Hampura deng barito teh kurang pernah nyerekan gara-gara indeng nyolong kacang. Indengna bingung orang jawab. Kudu nama aing nu minta maaf. Geus ayeuna mah daripada dosa eta jadi karma buruk ya, lebih baik dibereskeun ti ayeuna deung sing hampura yandeung kira-kira ngeunah henteu kitu. Nu kadua dosa masalah harta, masalah perut. Bisa jadi ada harta yang haram. Carana kumaha? Bersihkan dengan sodako. Bisa jadi ayat harta warisan yang warisannya itu orang tua kita nggak tahu entah berantah dapatnya dari jalur kiri atau jalur kanan. Lamun yakin eta ti jalur kiri dibersihkan minimal 10%. Entah kudu langsung, tetapi ikrar dina hati, ya Allah, saya punya harta sawah warisan ti orang tua, tapi orang tua balik teh neangan masih karena jalur kiri. Maka orang niat untuk ngebersihkan 10% tak keluarkan semampu orang, bisa sampai selunasnya. Ente kudu langsung 10.000 sampai lunas, daripada dibayarkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah eta teh juga rahmati Allah. Berarti Allah saking sayangnya kepada kita. Ciri orang yang disayang dan akan dijadikan kekasihnya, pasti kekotoran-kekotoran itu akan dibersihkan. Berarti jangan malah sedih, jangan malah nelangsa. Lihatlah yang lebih luas, berarti Allah akan menjadikan anjeunna sebagai kekasih. Nek geus kekasihnya Bu, dunia seasinya tidak ada artinya. Nggak ada artinya lagi, karena hati kita sudah sibuk sayang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bu. Ingat, kesabaran pasti akan diberikan hadiah. Contoh, ibu-ibu panennya gagal, tapi karena ibu sabar dan ikhlas, sadar itu datangnya dari Allah, akan diganti yang lebih baik. Lamun untuk melalui orang, bisa jadi melalui anak orang diberek sukses sehat. Lamun untuk anak orang itu eta geus hukum pasti ulah diragukan. Ya, sing penting sadar ujian naon wae eta dalam rangka membersihkan hati yang kotor. Daripada dibersihkan di alam barzah, hesek Bu. Di alam barzah, lamun masih aya dosa tersisa, cuman 3 yang bisa nolong. Amal jariyah. Nu kadua ilmu bermanfaat. Nu katilu anak soleh yang mendoa. Kita masih ada kesempatan. Amal jariyah ibu-ibu masukin kencelengan Allah tengah dele jenukna.
Aya 1 juta, aya 5 juta, aya 50 juta dikasupkan dina kenceleng. Eta jeung tabungan amal jariah jeung nyelamatkeun urang dari siksa di alamku. Lamun kencelengan ke berat nya komo engke saha nu arek nulungan di alam barzah. Maka lamun aya panggilan ibu-ibu pengajian senekna eta berarti jeung tabungan di gitu Bu. Maka nuhun pisan kamari pas pengajian mulutan ibu-ibu geus bantu naon wae nu dibantu. Semoga Allah menjadikan amal jariah yang menjadikan pertolongan kita di dunia dan di akhir. Ulah bosen-bosen ya Bu. Ya. Dikit-dikit bicil, dikit-dikit bicil. Ya. Dulu mah boro-boro gitu ya. Ayeuna mah unggal tahun aya, unggal pengajian aya, kudu korban deui. Geus pokona dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Nah, justru lamun suatu daerah diberek siga gitu, tanda Allah akan semakin ridho. Buktina aman nih daerahna, aman ya? Aman. Panen tetap panen, cai tetap mocor. Alhamdulillah. Tanda berarti ada orang dan kita semua sebagai calon kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu ciri Bu. Jadi maka ketika ada panggilan seperti itu, lakukan dengan ikhlas, jangan dilihat buntutnya, apalagi ayak buntut. Telah sampai ya Bu. Nah, tadi kembali kunci agar kita terbebas diselesaikan ujiannya ku Allah, dibereskan dosa. Nah, dosa perut berarti cinta terhadap harta. Harta masih ayat nu haram dibersihkan, ayat nu poho dibijilkan. Terus kemudian jadikan harta itu sebagai kendaraan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dosa paru-paru itu akan menjadikan kita tensinya tinggi, marah, dendam, bahaya. Harus dinetralkan. Bukan obat yang menyembuhkan, tetapi dari sakit hati, dari penyakit hati. Nah, diberek penyakit agar Allah membersihkan, sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga di daerah kita yang sakit segera disehatkan, segera diberikan hidayah, diberikan iman takwa, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya yang diberikan kesehatan semakin sadar, semakin bersyukur, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa harta itu enggak jauh-jauh dari perut ya. Nyeri beteng mencret ya. Naon bae untuk bisa micen guys pokoknya naon ya. Itu biasanya kaitannya dengan dosa harta. Nek dengan kepala itu karena merasa paling benar, pintar, hebat, soleh. Makanya lamun ibu-ibu kerpuyeng, inget-inget dosa, nah mungkin merasa benar, merasa pang benerna, merasa pendapat nah yang dipakai, merasa pang hebatna, merasa yang dihormati, merasa sewot, merasa lebih dari suaminya, lebih dari orang lain. Itu biasanya diingat kena, dibersih kena dengan berupa sakit di kepala. Jadi lamun puyeng teh ulah plus gitu wae diberek di teangan hikmahna. Karena lamun gitu moal menjadikan dosanya dihapus ku Allah, malah semakin berdosa. Diberek sakit bukan malah membersihkan dosa, malah menjadikan dosa. Karena apa? Ngeluh, protes, nyalahkan Gusti Allah. Padahal sakit dan ujian apapun itu bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Ya. Yang keempat, nafsu ruh. Ruh itu merasa diri kita punya kemampuan. Itu biasanya diberek lemes-lemes. Bisa suren, bisa lanjung, naon wae.
lamun hayang sehat, jangan ada pengakuan di dalam diri kita aya kekuatan saeutik pun. Jangan, Bu. Insya Allah jalan kesembuhan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Bu. Maka ayo 4 nafsu eta terus orang fokus ulah sampai kecolongan, ulah sampai kita kebobolan. Berarti praktekna lamun ibu-ibu keur masak kudu eling nu masakkeun Gusti Allah. Lamun ibu-ibu keur ngeladenan suami kudu eling eta nu gerakkeun Gusti Allah. Gitu. Tengih insyaallah. Lamun manut, lamun ngikutin insyaallah diberikan jalan keluar. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menyehatkan kembali sel. Karena apa? Allah di dalam sel itu sendiri dan di luar sel itu sendiri ya. Lah kurang apa tadi dijelaskan ya? Sangat mudah bagi Allah menjadikan sel kita ini jadi sehat. Sangat mudah. Yang menjadi sulit karena kita ragu. Karena kita ragu. Wes, enggak usah montangan kepada selain Allah. Ya. Lamun ibu-ibu ke dokter pun itu sadari sing gerakkeun Gusti Allah. Ulah aya iman dokter nu nyembuhan, obat nu nyembuhan ulah. Tetap hati kita beriman sing maha penyembuh adalah Allah. Ulah sampai aya iman air Zam-Zam menjadikan tubuh kita menjadi penyakit nalengit karena air Zam-Zam lain. Tetapi air Zam-Zam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah menjadikan kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, lamun ges di masa kotor berarti kudu kembali ke masa itu hakikat maulid. Berarti lahir bijil dari kekotoran menuju ke sucinya kita. Hakikat maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goreng ditinggalkan, sing hade dilaksana. Guys gitu Bu. Semoga sedikit bermanfaat dan apabila ada salah, kekurangan, khilafan, semoga ibu-ibu memaafkan. Dimaafkan ya Bu. Maafkan ya, ikhlas ya. Demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.